Jendelanya itu jendela kayu. Jamban dulu kan. Ada ketok tok 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 tok. Saya bilang, siapa itu? Coba buka deh. Enggak lah, udah tidur aja, gak usah biarin aja, gak usah dinin. Aku penasaran kan. Saya buka, nggak ada orang. Oh ya udah, itu gangguan banyak banget. Tidur kayak netes, tek dari atas. Saya giniin, darah. Saya gini, darah siapa nih? Coba bilang. Saya bangun, nyalain lampu, langsung nyari saklar, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah di daerah Cipanas. Jadi langsung aja nih, sebelah gue ada Bang Alvaro. Selamat malam Bang Alvaro. Malam Bang. Gimana nih kabar ini Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini Bang Abang kan mau cerita tentang pengalaman di rumahnya ya Bang ya. Dan kalau tadi kan kita sedikit cerita nih, rumahnya itu ada di dalam rumah sakit. Iya, nah, itu gimana tuh Bang? Jadi gini Bang, kesimpulannya ya. Beliau itu bapaknya sepupu saya. Dikasih amanat untuk jagain rumah sakit tersebut. Kayak ngerawat lah, dikasih amanat itu. Jadi disuruh tinggal di rumah sakit tersebut Bang. Di dalam rumah sakit itu? Berarti ini tadinya rumah sakit? Rumah sakit. Dijadiin tempat tinggal lah ya? Tinggal lah, satu ruangan itu. Nah, berarti rumah sakit ini udah nggak aktif Bang? Udah nggak aktif, udah lama banget Bang. Udah lama, itu kalau boleh tahu rumah sakit apa sih Bang? Itu rumah sakit paru sih Bang. Rumah sakit paru. Oke. Nah itu dari tahun berapa sih Bang tuh dijadiin rumah? Itu saya sih untuk jadiin rumah itu saya nggak tahu ya detailnya ya. Tapi saya pas main itu di tahun 2017. 2017. Dan sampai tahun berapa tuh rumah ada di situ? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya buset. Tapi ada yang nempatin sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada sepupu saya situ. Kakaknya mama. Oke. Tapi berarti itu emang dulunya rumah sakit. Aktif ya Bang ya? Aktif. Dan itu nggak aktifnya tahu nggak Bang tahun berapa? Tahun 1990 berapa gitu. Saya udah lama banget. Rumah sakitnya gede nggak sih Bang? Apa cuman berapa? Gede. Rumah sakit gede. Rumah sakit umum lah kayak gitu. Berarti ada 2 lantai atau lebih? Dia itu 1 lantai. 1 lantai. Tapi lebar ya? Luas. Oke. Serem banget berarti situ. Nah kalau boleh tahu yang tinggal di situ berapa orang sih Bang? 4 orang Bang. 4 orang? Oh yang keluarganya tadi yang itu doang ya? Iya. Berarti Abang kesana lagi main? Lagi main. Berapa hari main di sana? Seminggu Bang. Seminggu? Itu seminggu udah digangguin segala macam ya? Dari awal Bang. Dari awal main di situ? Oke. Tahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Oke siap Bang. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Alvaro, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin buat kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Alvaro di sini, bisa langsung klik link yang ada deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi gini Bang, awalnya kan saya kan liburan sekolah kan. Bingung nih mau kemana Bang. Tadi kan saya kan mau naik gunung lah. Nah, ke Gunung Gede. Nah, akhirnya saya disuruh ke sana lah mas sepupu saya. Ya udah kesini aja dulu gitu kan. Kalau saya mau ke Gunung Gede, deket kok dari sini gitu kan. Oh ya udah, akhirnya saya ke sana lah, berangkat. Saya itu bertiga sama teman sampai sana. Nah setelah saya udah sampai sana kan, saya nyampe sana itu jam 12:30 siang. Nah saya nyari tuh awalnya tuh, saya bilang nih saya udah di pasar gitu kan, di pasar. Nah yaudah tunggu situ nanti dijemput gitu kan. Kan kalau saya naik angkot lagi kan, bayar lagi kan. Iya, saya tunggulah tuh setengah jam, akhirnya alhamdulillah dia datang. Saya pikir itu dia masih tinggal di tempat lama. Emang tadinya bukan di situ? Bukan, tempat lama. Nah ternyata beda. Diajaklah saya ke
rumah sakit. Saya bilang, ngapain kesini gitu kan? Ini apaan nih kayak gitu kan? Ini rumah sakit, dia bilang gitu kan. Lah tuh rumahnya di mana? Si Oman ya gitu kan. Ada di kamar di dalam gitu kan. Oh, masuklah saya. Semenjak saya masuk gerbang itu, nah saya kan nama rumah sakit kan kayak jalan nih, jalan kayak lorong. Bukan lorong sih, jalan pinggiran gitu yang ada. Itunya kan, saya jalan, saya cingak-cinguk. Ini apaan? Saya pikir kan sekolahan gitu kan, kayak sekolahan kok gitu kan, nggak mungkin ini rumah sakit gitu kan. Nah akhirnya belok ke kanan lah tuh, dari gerbang lurus belok ke kanan. Itu lorong gelap banget. Saya cingak-cinguk. Nah kan ada bacaan rawat inap ini, ruangan rawat itu inap gitu kan. Nah terus saya belok lagi buat apa sih namanya, kayak ruangan operasi gitu. Banyak lah ruangan dokter gitu ya. Itu banyak. Tapi kayak baca-bacaan tuh kayak udah gak kepake sih, kayak rusak lah ya. Rusak lancur itu. Nah pas saya mau ke toilet kan, saya toilet. Nah pas saya buka toiletnya, ternyata toilet nggak bisa dibuka, matanya ini udah gak aktif, kata toiletnya di dalam aja ada. Nah saya masuk, ada sebelum pintu pas masuk itu ada pintu kebuka. Itu tempat-tempat kayak troli buat bawa pasien yang buat tiduran tuh gitu kan. Banyak di situ. Ada lemari, saya lihat, saya buka. Udah nggak layak pakai lah. Akhirnya saya masuk, saya bilang assalamualaikum, saya gituin, cium tangan lah, saya cium tangan sama ini kan. Nah saya lihat, jadi tuh kayak dalamnya itu tuh disekat tapi pakai triplek. Kamarnya om saya sama istrinya, kamar adiknya, sama kamar sepupu saya tuh, Firman. Nah akhirnya saya udah tuh, ini nggak apa-apa nih om, ngepisin dulu, soalnya mau naik ke Gunung Gede, ya nggak apa-apa. Tapi cuacanya lagi nggak bagus, dia bilang gitu kan. Di sini lagi musim hujan katanya. Mendingan udah kalau mau liburan ya naik ke puncak aja atau kemana kayak gitu kan. Jangan naik gunung deh, bahaya gitu kan. Oh ya udah katanya. Kita berubah pikiran deh tuh. Udah tuh saya udah ngobrol sama keluarga kan, sambil nonton TV apa segala. Habis maghrib, sepupu saya sholat, semua pada sholat tuh. Saya sholat emang mau keluar kita mau ke puncak. Karena kan di situ kan om saya punya mobil, karena mau ke puncak tuh. Nah dari situ tuh udah merasa terganggu saya. Mungkin karena saya baru kali di situ ya, atau gimana. Saya buka pintu, mau keluar, saya ngeliat ada yang lewat. Jadi kan jalan begini nih, jalan panjang begini. Nah ini kan lorong, nah ini kamar. Jadi tuh kayak melintas begini, seret. Saya bilang, siapa tuh gitu kan? Halusinasi kalian. Nah terus nggak lama ada lagi lewat anak kecil lari. Saya tanya kan, man, tadi ada yang lewat man, siapa? Udah diemin aja katanya gitu kan. Bukan siapa-siapa gitu kan. Ya biasa lah rumah sakit, rumah sakit itu kan. Ya tapi gue gak nyaman di sini man, gitu kan. Gue takut gitu kan. Udah lu gak usah takut, ada gue, tenang aja. Ya udah yuk kita keluar. Nah, keluar bareng-bareng tuh. Keluar bareng-bareng. Itu tuh emang bener sih. Sepupu saya tuh bareng sama saya. Tutup pintu bareng sama saya. Pas saya mau naik mobil kan, mau ke pintu mobil, man, siapa mau bawa gitu kan? Lo apa gua gitu kan? Dia diem aja bang. Man, lu kenapa sih diem aja? Diem ya. Nah akhirnya pas saya bilang, ngobrol kan sama temen saya kan tuh si Agung, sepupu gue kenapa ya? Lu diem aja sih. Nah saya mau manggil bapaknya nih, om saya nih. Dia buka pintu dari rumah, dari kamar dia. Buka pintu rumah begitu, ayo jalan, sambil lenteng sepatu. Saya bilang, itu siapa? Saya gituin kan. Itu saya udah down. Man, saya bilang, tadi gue ngeliat dulu, gue jalan bareng sama gue, kenapa lu sekarang lenteng sepatu? Kan gue bilang, ntar dulu. Dia bilang, lah lu bilang sama gue kalau lu tuh mau, ayo udah jalan gitu kan. Lu gak ada bilang ke gue, kalau seandainya kan lu bilang, ntar dulu gitu kan. Lu yang gue dengar itu, ayo berangkat gitu kan. Ayo jalan gitu kan. Ngomong ke gue tuh. Tapi pas gue aja ngobrol, lu diem aja gue bilang. Masa sih bilang, bener loh, tanya si Agung loh gitu kan. Iya bang katanya. Bener kayak gitu kan. Abang tadi pakai baju yang sama nih, baju coklat kan tuh. Yang pendek. Tapi abang nunduk aja bang, ditanya siapa yang bawa mobil kata gitu kan. Kenapa si Alvaro mau nyamperin ke bapaknya abang katanya. Abang keluar dari pintu bawa nempelin sepatu. Saya bilang, oh yaudah gak usah inilah. Ayo udah berangkat lah tuh kita. Kita mau berangkat.
Itu gerbang tuh padahal udah dibuka. Gerbang itu dari pas saya masuk itu nggak ada yang tutup. Emang kebuka ya? Kebuka. Pas mau berangkat menggunakan mobil, pas mau keluar si Firman ngomong, lah siapa nutup gerbang? Lah gue nggak merasa nutup gerbang. Oh bokap gue kali dia bilang gitu. Ya udah buka. Buka lah nih sama teman saya si Agung, turun dong. Ah enggak, awal dia bilang, enggak lu aja deh. Udah lu turun gitu kan. Dibuka lah sama dia. Keras katanya, nggak bisa dibuka katanya. Masa sih nggak bisa dibuka katanya gitu kan. Iya yuk, sampai saya berdua bang. Masa sih nggak bisa dibuka kan? Buka kaca kan, masa sih teriak nggak bisa dibuka? Iya udah nggak, yuk bantuin. Saya tarik, itu bener bang, keras minta ampun. Berat lah gitu ya? Iya kayak dikunci gitu. Kayak roda nggak dioliin, kayak keras begitu kan. Nah turunlah sebelah saya. Ya sos. Pas dibuka tinggal rek. Gue pakai tenaga lu cuma dorong gitu doang kan. Enggak, lu nggak tahu triknya, dia bilang gitu kan. Iya, mungkin dia menyembunyikan semuanya kali, biar kita tuh pada nggak takut kan. Oh ya udah, jalanlah kita nih. Nah, kita keluar gerbang emang nggak ditutup bang. Kita keluar bawa main. Kita pulang jam 1:30. Selamanya jam 1:30 malam itu saya pulang. Nyampe atas itu saya jam 2:30. Gerbang emang terbuka, masuk ruang terbuka. Yaudah tutup lagi tuh gerbang gitu kan. Saya tutup gerbang itu kadang berani. Akhirnya si Firman turun dari mobil nutup gerbang. Si Agung teman saya teriak, ada orang atau gitu kan. Itu lewat. Di dalam itu? Di ruangan yang pas saya bilang jalan itu tuh, yang menuju ke itu. Ada orang tuh, siapa tuh? Gitu mamanya si ini kali si Firman, bukan. Mana? Tapi saya nggak ngelihat. Teman saya yang ngelihat. Akhirnya saya nanya, Man, lu serius gak sih ini angker gak sih sebenarnya? Lu nggak usah bilang angker di sini apa enggak gitu kan? Karena di sini tuh rumah sakit. Gue udah biasa kok, gitu kan. Tapi dia nggak jahil, nggak sampai ngebunuh, dia bilang gitu. Mana ada sih setan ngebunuh gitu kan? Enggak, tapi gue gak nyaman aja man gitu kan. Apa gue balik aja ya? Itu apa hari pertama? Ya lalu main kesini jauh-jauh cuma sehari doang, masa lu mau pulang? Katanya takut banget lu, kata gitu kan. Ada gue, ada bokap gue, ada bapak gue, kata ada emak gue gitu kan. Udah tuh, yaudah dah, yuk. Masuklah kita, tidur lah nih. Nggak lama tidur, masuk kamar kan, tidur. Itu jam 4:30, jam 5-an lah. Si Firman masuk ke kamar, buka pintu. Lu pada lapar gak? Ngomong kayak gitu kan. Saya bangun kan temen saya kan Agung. Lu lapar gak? Lu tanya si Rian, coba. Yan, lu lapar gak Yang? Lapar sih, gitu. Makan apa ya? Emang ada apaan man gitu kan? Itu ada Indomie. Ya udah, yuk. Jalanlah saya keluar nih. Berempat sama si Firman. Emang Indomie. Nah awal mulanya tuh saya itu tuh ngambil gelas. Saya masuk ke dapur. Jadi kan sekat-sekat itu kayak dapur gitu kan, ada ruangan lagi tuh kecil dibikin dapur sama dia. Saya masuk, saya ngambil gelas taruh di meja. Itu saya belum ambil air. Baru gelasnya aja nih. Baru gelasnya aja. Saya taruh di meja. Saya toilet mau bar kecil kan. Bar kecil dulu, kencing dulu kan. Saya kencing. Pas saya balik lagi tuh gelas sudah ada isinya. Isi air putih tapi? Iya air putih. Siapa ngisi? Saya tanya, Yan, lu ngisi gak Yan? Gitu kan, gue mau ngisi gak? Enggak. Si Firman kali. Man, lu ngisi gak Man? Diem lagi Bang. Wah udah saya udah diem lagi. Kayak udah feeling lah. Udah gak enak feeling. Saya sambil klik Man gitu kan. Saya Agung sama teman saya tuh satu lagi kan. Sama si Rian sambil tata muka. Kayak orang gimana ya. Kode-kodean. Nah pas itu udah masuk Indomie lah tuh kita. Masuk Indomie. Si Firman keluar. Sambil jalan ya saya ambil alih dong. Masak, sambil bertiga masak. Tante saya keluar lah di kamar. Mau sholat kali. Oh mau makan nih, lapar ya. Maaf tante belum masak. Ntar paling pagi nih habis sholat sama om ke pasar. Iya itu tadi Firman bangunin. Langsung kayak ngeliat kita. Gak gimana ya. Kayak aneh, om bingung. Ya. Firman dia bilang. Iya, tuh. Firman ada di dalam kamar. Hah? Saya bilang kan. Serius? Coba deh kamu cek deh. Coba dicek dulu deh kata tante saya gitu. Saya cek, bener om lagi tidur. Tidur. Saya bilang, tuh, sumpah tuh, Firman itu masuk ke kamar bangunin saya dulu awal nih, mau makan gak, pada lapar gak, saya gitu kan. Akhirnya saya bangun teman saya berdua tuh, gitu kan. Mau makan gak? Nah, terus tante saya langsung, oh udah gak apa-apa, masak aja katanya. Mungkin tadi mendusin kali si Firman, kayak gitu. Ya gak mungkin dong langsung mendusin tuh tidur lagi. Iya. Gitu kan, nah akhirnya udah tuh, saya gak jadi makan.
Langsung saya bertiga matiin kompor, saya masuk bertiga. Itu langsung selimutan 3-3an. Selimutan 3-3an tuh. Nah setelah paginya tuh jam setengah 9 saya pada bangun jam 9 tuh. Awal teman saya dulu tuh, si Agung bangun, si Dan bangun, saya bangun. Saya tanya, semalam gimana ya? Masih takut gak sih pulang aja yuk hari ini yuk? Jadi pulang. Nah saya mau keluar, si Firman lagi duduk di meja makan. Lagi apa sih nyemilin kayak kue-kue pak itu, kue makanan ringan gitu kan. Saya tanya, Man, lu semalam bangun kita gak? Bangunin, dia bilang. Jam berapa ya kata dia kan? Ada kali jam setengah 5 atau jam 5-an gitu kan. Terus dia bilang, gak ada kata dia. Orang gue tidur, gue bangun jam setengah 7. Gue lihat lu baru masih tidur kan, gue gak enak banguninnya. Oh ya udah, emang ada apa? Enggak ada apa-apa gitu. Bokap mana Man? Lagi pasar sama nyokap katanya. Belum pulang? Belum. Lah, terus kita berempat di sini. Iyalah berempat, emang kenapa sih gitu kan? Gue juga biasa sendiri kan, adanya dari sekolahan. Oh ya udah yuk. Nah udah tuh kita main depan. Main tuh kita duduk tuh. Nah saya tuh penasaran, pengen ngelilingin semua ruangan, pengen lihat. Jadi itu saya tuh kayak ada yang manggil, kayak ada yang sini gitu. Saya cinguk. Itu kayak dibawa apa sih? Dibawa sadar saya gitu kan. Saya jalan sambil bengong-bengong ngeliat. Wih itu mas serem banget. Dan saya tuh kayak ada ngeliat tuh orang lagi tidur. Tidur di mana? Kayak ada orang lagi dioperasi di tempat itu, ruang operasi. Yang paling ujung. Saya liatin, tapi tuh sambil bener-bener kayak dioperasi. Tapi saya nggak sadar, gitu loh. Saya liatin, saya bengong. Akhirnya tepak tuh saya tuh sama tante saya. Ngapain di sini? Gitu. Langsung saya kayak refleks. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Enggak tuh, pengen penasaran, pengen muter. Jangan sampai ke sini, udah masuk ke dalam sana. Mainnya jangan kesini-sini ya katanya. Iya tuh. Saya langsung lari lah ke situ. Nah, Firman itu nyariin saya. Udah di mana sih lu? Gue cariin di belakang nggak ada. Lah, padahal gue di belakang. Gue di belakang di pojok situ. Gue ke situ lo nggak ada, dia bilang. Tanya lu, malu saya gituin kan. Malu nempak belakang gue. Nggak tanya kan, sial tadi di mana? Itu tuh di kamar pojok katanya. Lagi bengong dia. Nah, si sahabat saya katanya, sumpah katanya gitu kan. Gue nggak ngeliat lu di situ. Gue teriak-teriakin lo, manggil-manggil lo nggak jawab sama sekali. Saya langsung kayak, di situ badan saya udah nggak enak loh, badan saya nggak enak, kayak sakit lah. Ya masa, gue kayak masuk angin nih, gitu kan, gara-gara semalam kali keluar itu kan. Gue tiduran ya, bahan dulu, tiduran lah saya tuh. Ternyata saya tidur nggak tahu deh tuh, saya tidur, mereka ngapain saya nggak tahu. Saya dibangunin mau maghrib kan. Bangun gitu kan, mau maghrib. Oh iya, saya bengong aja. Nah, pas di saat saya bengong itu kan kacanya kan kaca kayak ada kayak apa sih namanya, tralis gitu kan, tralis yang betul gitu kan, itu terbuka, kayak angin gitu. Saya cuma ngeliatin doang, saya ngeliatin itu ada yang lewat, saya cuma ngeliat, nggak ada rasa takut, ngeliatin. Sampai itu dalam hati saya tuh, terserah lah lu mau ngapain. Gue udah pasrah, gue udah lemes banget tuh itu kan. Gara-gara pas saya ke ruangan itu tuh maghrib. Nah habis isya itu saya dibawa lah sama, mungkin om saya kan bisa kan. Iya ke Tom yuk, Al, udah temen-temen ngusin aja, kamu aja ke Tom. Dibawa lah saya ke pasar. Di belakang pasar itu kayak ada teman-teman om saya, kayak kiai gitulah. Dibawa ke situ, dikasih air, diusapin. Alhamdulillah tuh sembuh. Iya langsung kayak orang udah enakan lah. Kok tiba-tiba di sini gitu kan? Om, kok di sini sih? Anak-anak pergi kemana? Tuh pada di rumah. Oh, enggak ikut tuh gitu ya? Enggak, dia bilang. Lah kok kita kapan jalannya gitu kan? Udah nggak usah ngomong itu kata om saya. Ayo udah pulang yuk. Pulang. Nah di perjalanan tuh saya diceramain om saya. Kamu boleh main kemana aja, asal jangan ke ruangan pojok, dia bilang. Emang kenapa sih om gitu kan? Udah nggak usah di ruangan pojok. Nah jadi tuh kamu kalau ke kiri kan keluar tuh gerbang. Jangan sampai aku ke kanan, main lurus terus jangan. Jangan sekali-kali kamu ke situ, Pak. Dengerin katanya.
Kalau kamu masih mau lama di sini kata gitu main, dengerin kata gitu kan. Udah tuh setelah itu saya masuk kan ke kamar sampai sana jam 10:30 malam. Anak lagi pada tidur. Saya bangunin, bangun geser dong gitu kan. Gue tidur pojok dah gitu kan. Ya udah sini, tidurlah aku pojok. Nah, kasurnya itu kasur matras gitu kayak kulit. Iya, gitu. Tidurlah di situ. Tidur di situ. Itu tuh kayak ada yang ngedorong troli itu tau kan? Kami trek jalan. Aku bangun kan teman, lu denger gak sih? Iya, aku denger katanya. Coba itu jendela. Itu persis banget di samping jendela itu, di depan jendela itu. Coba lihat. Saya lihat kan, saya beraniin diri. Saya teriak di situ. Woi, lu bisa gak sih nggak ganggu gue gituin? Gue gak pernah ganggu lu gituin kan. Gue di sini cuma main gitu kan. Ini rumah om gue gituin kan. Itu gak ada nyaut. Hilang tuh. Tahu suara ini gak sih? Mesin alat detak jantung tuh. Tit, tit. Bunyi kayak gitu. Aku pikir kan token. Ya, tokennya mau habis nih. Nah, emang niat saya tuh mau ngisiin kan. Toklah kamar om saya. Om, dibuka. Kenapa, Al? Tokennya mau habis tuh. Ini mau izin gak, Mal? Gitu. Om saya bilang, ini mah gak pakai token. Listriknya gitu kan. Listrik zaman dulu tuh yang bayar bulanan. Gak pakai token ini mah, Dek. Oh ya udah. Pas masuk, udah gak ada lagi suaranya. Gak ada lagi suaranya. Tuh dia tuh pada tiduran tuh. Ada ngetok kaca, apa namanya. Jadi tuh jendelanya itu jendela kayu. Jamban dulu kan. Ada ngetok tok. Saya bilang, siapa itu? Coba buka deh. Enggak lah, udah tidur aja, gak usah biarin aja, gak usah dinin. Aku penasaran gitu kan. Saya buka, nggak ada orang. Saya teriak, lu kalau mau muncul sini gitu kan. Saya beraniin kan. Jangan kayak gitu, jangan ganggu gue gitu kan. Gue gak pernah ganggu lo, emang salah gue apa sih? Saya gitu kan. Itu hari kedua tuh, mau masuk hari ketiga kan. Nah terus udah gitu, udah sih, udah tidur kata teman saya itu. Tutup jendelanya. Enggak, udah biarin aja buka gitu kan. Buka, udah biarin aja. Nah jendela dibuka tuh gak ada apa-apa. Sepi ya. Sepi, tapi banyak nyamuk. Dingin, banyak nyamuk. Saya tutup kan, ada lagi ngetok kenceng. Tok kayak orang mantek. Saya buka lagi. Itu saya semalam gak bisa tidur. Nah akhirnya teman saya lah nih, mules katanya. Gue mules lagi. Saya mikir, wah toiletnya itu tuh di luar. Buka pintu sebelah kanan tuh toilet. Toilet itu di luar. Yaudah yuk, moncing ayo. Karena kan lorongnya itu tuh gelap. Tapi toiletnya ada lampu. Saya nyalain lampu. Nemenin dia tuh BAB kan. Nah si Rian yang BAB sama si Agung ngomong, udah kita tunggu sini aja. Nah saya ngelihat adiknya sepupu saya jalan mau ke arah pintu masuk ke rumah. Dari mana? Ya kan? Dari mana lu kata gitu kan? Yas, diem. Nggak nyaut juga. Wah, saya mau udah kalau udah, wah diem juga nih. Udah nggak beres. Langsung saya gedor ke om saya. Om, si Yas tuh keluar malam-malam baru pulang dari mana tuh? Si Yas lagi di rumah neneknya. Berarti nggak ada? Nggak ada. Emang tuh saya pas sekolah itu, pulang sekolah itu tuh dia nggak langsung pulang ke rumah, nginep di rumah neneknya. Buset. Saya bilang, lah bukan tadi ke kamar om, orang pintu kamar dibuka kok sama dia. Apaan orang dari kamar dikunci sama om kata gitu kan. Saya ngeliat tuh kamar dibuka pintunya. Masuk hari ketiga tuh udah, saya gedor kan teman saya. Udah cepetan keluar. Udah kita tidur. Nah, bangunlah saya jam 12 siang tuh. Duhur. Hari ketiga saya bangun, udahlah kita prepare lah, pulang lah gitu kan. Udah gak kuat di sini gitu kan. Nah, teman saya sama pacarnya nih telepon. Lu di mana? Gitu kan. Lu jadi nih ke Gunung Gede. Gak jadi, kenapa emang? Ini gue lagi di jalan, dia bilang gitu. Mau ke sono. Cuacanya lagi gak bagus. Iya sih, gue lagi neduh nih, dia bilang di puncak pas, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, lu kesini aja deh, gue Sherlock ya, gitu kan. Nah, makin rame nih, jadi kita makin berani kan. Sherlock lah, datang lah di sama pacarnya tuh.
Nyampe itu jam 8 malam dia nyampe situ. Jam 8 di depan gerbang. Lu di mana ya kata gitu kan. Ini gue di sini nih. Mana ya bilang. Nah, padahal saya, ya ampun. Saya di depan gerbang saya teriak dia. Sini weh, sini masuk. Gitu kan. Masuk mana dia bilang gitu kan. Lah ini lu belah kanan. Gila lu gue mau masa ini gue suruh nyemplung ke jurang dia bilang. Lah, gue bilang Jurang. Iya sebelah gue nih hutan, kata dia gitu. Sebelah lo ini tuh gue bilang. Ini rumah sakit gitu kan. Nggak ada. Wah saya langsung masuk ke dalam kan. Om, ini temen Al datang di depan gerbang. Katanya dia ngeliat ini tuh jurang. Masa sih disamperin? Ayo masuk gitu kan ditekan om saya. Nih, kayak langsung kaget dia. Terus ngeliat. Ngobrol nggak tahu saya ngobrol apa tadi berdua tuh sama perempuan ceweknya. Ayo sini masuk, nggak apa-apa masuk aja om saya kan. Buka gerbangnya. Dia bengong aja. Akhirnya dibukain kan om saya. Ayo udah masuk. Kunci stang motor langsung masuk. Masuk dalam. Masuklah cerita di kamar tuh. Kita cerita di kamar. Lo tau gak? Gue ngeliat tuh di sini tuh hutan dia bilang gitu kan. Hutan masa sih hutan gue kan. Gak mungkin banget sih hutan gitu kan. Gue tadi teriak-teriakan lo. Iya gue denger liat telepon tuh truk gue masuk. Suruh masuk sebelah kanan gue kan. Iya gue bilang. Ya hutan gue ngeliat gitu. Saya bilang sumpah demi Allah hutan gue gak bohong dia bilang gitu kan. Kayak pohon-pohon banyak begitu. Ya lo gak tahu sih tragedinya di sini gue dari pertama datang gue gitu kan. Emang kenapa sih? Ntar lo tau sendiri lah. Gitu kan. Oh ya udah katanya. Kira kan kalau kita kan tidur di situ nggak boleh nyampur. Nggak boleh nyampur kan mau. Nanti pacarnya tidur di kamarnya si Yan aja di hias aja ya katanya. Oh iya. Oh gitu kan. Tidurlah dia sendirian di situ. Istirahat. Teriak memang. Tolong. Sambil nangis kejar. Wah anak-anak langsung. Emang kita kan lagi main kartu kan. Kartu gaple kan. Coretan. Kenapa cewek lu? Keluar lah. Kita kamar si Jas kan. Kenapa ya? Sambil nangis meluk dia. Aku ngelihat kata gitu ada perempuan. Terus ini itu berlumur darah. Kata gitu kan. Di mana? Ini di depan sini, persis di sini. Itu semua om saya bangun. Semua tuh. Nah, akhirnya udah tuh sambil nangis sudah diemin kan. Udah. Nggak usah nangis katanya. Makanya bismillah kalau mau tidur kata saya gitu. Ya udah tidur sama tante katanya. Om biar tidur di kamar ini. Nah udah tuh tidurlah. Nah kita masuk lagi ke kamar. Emang pules tuh. Reviga tuh. Teman saya yang baru datang mendusin jam 1 mendusin. Bangunin si teman saya si Agung kan. Saya dengar. Anterin gue yuk. Mana? Mau kencing kata gitu. Enggak lo aja sendiri ya. Dia bilang, ya udah katanya ada botol aqua tuh om. Kan di situ banyak gelas kosong kan, dituang deh, kencing lah di botol om. Kencing di botol, nggak lama dia kencing tidur, itu air kencing itu disiram ke kita om. Disiram? Ya, disiram ke kita semua, kayak ada yang nyiram pakai air kencing itu. Dia pakai nyalain lampu, terus gila lu kencing di sini. Terus saya bilang kan. Lu kencing di sini gila kali lu. Kakak kencing di botol sumpah, gue udah tutup pakai botol tutupnya, aku takut kalian keluar. Wah, bawa pusing lu gitu. Akhirnya saya keluar. Yuk. Spraynya saya minta, lalu saya gedor. Tuh, maaf tuh minta spray. Kenapa emang? Ya itu kan baru ganti pagi kan sama tante. Enggak. Jadi temen aku tuh kencing di botol. Katanya. Lagian jangan kencing sembarangan katanya. Kan ada toilet. Nggak berani tante takut gara-gara kejadian itu semalam. Nggak boleh kalau di sini tuh pantangan kata gitu kan. Hati-hati kalau mau kencing apa nggak boleh sembarangan. Udah nih akibatnya kayak gini nih. Udah sama pada ganti deh baju. Gantilah saya baju. Ganti baju. Nah mandi dulu kan tuh. Mandi tuh pintu kita buka. Tuh kita antri di depan. Kita buka, nah pas terakhir teman saya tuh yang kencing itu masuk kamar mandi. Lagi mandi, saya pintunya ketutup sendiri. Dan dia teriak, darah, katanya gitu kan. Saya gedor-gedor tuh.
Sudah dobrak tuh nggak mau kebuka. Dia teriak, tolong darah, ada darah banyak, dia bilang. Om saya keluar, ada apa sih rame sih? Ini dia bilang, temen aku kunci di dalam gitu kan, kunci di dalam. Saya nengok lagi, pintu itu buka. Saya nengok lagi, itu pada fokus ngobrol, ini om, nih, tolongin, pintu tutup. Pas saya ngeliat lagi, temen saya lagi mandi biasa. Yang teriak itu siapa? Kan gitu. Pintunya terbuka. Dan dia biasa aja? Biasa aja mandi. Saya. Lah itu temen lagi mandi. Saya lihat terus, situ. Saya bilang, kenapa sih, ada apa sih? Bilang. Akhirnya saya udah tuh, om pengen cerita sih, gitu kan. Tuh pas hari keempat, pengen cerita sih om. Cerita apa sih? Katanya, dia besok pagi aja ya om ceritain. Nah, ya udah, saya tungguin tuh, kita pada nggak tidur tuh. Saya tungguin. Saya keluar jam 6 keluar, belum bangun om saya. Saya dengar buka pintu, nggak ada yang buka pintu. Wah tuh, pas saya dengar lagi lihat ada suara jalan ngambil air tuh kan, air galon tutup begitu. Kata om saya bener, om mau cerita sih, ntar om baru bangun. Ntar mau beli rokok dulu keluar, beli rokok beli kopi, nyeduh kopi lah, cerita lah kita di depan tuh. Kan ada kayak banglai gitu tuh, ceritain tuh semuanya tuh, kronologisnya tuh kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi tuh om saya tuh dulu pertama kali sering digangguin. Bahkan dia lagi tidur tuh ada yang tarik kakinya. Iya. Ada yang tarik kakinya gitu kan. Om saya tuh setiap hari tuh ngeliat, tapi dia cuma nutupin semuanya. Bahkan dia juga sama digangguin. Ternyata tuh nggak kita doang yang digangguin, semua sama digangguin. Tapi dia biasa aja. Udah biasa mungkin. Udah biasa. Tuh namanya kayak dia ngeliat setan merah gitu kan. Terus kayak ada suster lagi jalan. Nah yang sering nampakin itu katanya itu yang cewek berumur darah di badannya. Cewek berumur darah tuh yang banyak sering muncul. Nah sebenarnya tuh yang lain itu enggak, yang jahil tuh ya dia. Setan yang kata cewek berumur darah tuh bajunya itu semua. Nah om saya dengar cerita tuh, jadi tuh dulu tuh katanya itu rumah sakit paru itu tuh bekas banyak yang operasi tapi gagal. Banyak yang meninggal di situ. Sering di situ mah, makanya rumah sakitnya tutup. Nah om di sini diamanatin suruh jaga ini, suruh bersihin semuanya kata gitu kan. Om juga setiap hari diganggu, nggak cuma kalian doang. Ngomong lah kenapa om bawa saya ke sini gitu kan. Kan bukan om yang bawa kamu ke sini gitu kan. Firman yang bawa kamu ke sini gitu kan. Kamu udah nyuruh man, udah tidur di sana aja, di rumah nenek aja gitu kan, di belakang pasar tuh. Nah tapi si Firman tuh di situ kayak gimana ya dia tuh, kayak mau jahil sama kita gitu kan. Gitu kan selama ini kan kita di Jakarta itu kan gak ada apa-apa, kayak nantangin lah gitu kan. Cerita tuh semua sama saya. Ya udah ikutlah kita tuh di situ, ikut. Kalau seandainya emang kamu mau lihat siapa yang jahil, ntar malam kita keluar. Ntar ini kita muter dulu, tapi jangan ada pikiran kosong, dia bilang gitu kan. Kita muter dikasih tahu ini ruangan ini ruangan ini ruangan itu. Nah ini ruangan nggak boleh dibuka. Itu yang dekat. Nah jadi toilet depannya kan ada ruangan tuh, yang kunci. Nah di sebelah ruangan yang kata saya bilang pintu itu buka banyak perabotan barang-barang. Jadi tuh sempet di situ juga ada yang mau ngambil barang-barang rumah sakit tersebut meninggal. Ada mau malingin sih. 3 orang meninggal di situ langsung. Meninggal semua. Itu sampai viral kan tuh, sampai rame kan tuh, sampai dibawa ke polisi banyak, di otopsi lah inilah, pembunuhan lah, apalah emang nggak ada. Itu. Jadi dia mau ngambil kabel lah, mau ngambil barang-barang rumah sakit malam-malam itu. Gitu dulu tuh, karena makanya om saya tuh disuruh jaga di rumah sakit tersebut. Sebelum ada si om yang tinggal gitu ya? Nah, saya ke belakang tuh. Saya kan selama di situ kan belum pernah ke belakang tuh. Muter lah siang-siang ke belakang. Di situ ada mobil ambulan. Mobil ambulan yang udah benar-benar nggak kepake. Jadi itu mobil ambulan itu tuh dalamnya tuh kayak banyak bercak darah gitu. Bercak darah? Bercak darah kayak kain-kain putih banyak darahnya. Itu di situ. Itu banyak. Nah tapi tuh nggak boleh diapa-apain, nggak boleh buang. Kayak putih nggak tahu darah atau apa, kayak coklat gitulah, kayak kena noda gitu kan. Tapi saya berpikir ya pasti itu
Terus kayak alat gunting buat operasi gitu, sarung tangan tuh banyak di situ. Di belakang itu, di dalam ambulan itu. Nah, ini yang mobil ambulannya udah lama katanya. Rencana tadinya mau benerin ini mobil biar bisa dipakai gitu kan. Tapi harus keluar modal banyak katanya gitu kan. Om sih udah dikasih amanat, jadi benerin aja gitu mobil itu. Tapi enggak lah katanya, buat apaan gitu kan. Udah tuh kita keluar muter. Ternyata itu luas juga. Di belakang ada lagi, lebih serem lagi. Di belakang tuh kayak bener-bener hancur. Ruang-ruangan juga tapi. Bener-bener hancur, kayak udah terbengkalai, bener-bener terbengkalai. Di situ, nah ini tempat kamar mayat, ini dulu jelasin semua. Oh gitu lah, akhirnya udah tuh. Udah mau maghrib, hari keempat tuh saya masuk. Udah yuk, kita balik lagi ke depan. Balik ke depan. Mobil ambulan tuh goyang sendiri, kayak ada yang goyang tuh. Ih, aku bilang, oh mau goyang om gitu, goyang om mobilnya. Udah gak usah diliatin. Main lama ngincang. Udah om jual liat tuh udah ngerasa, yuk cepetan buru-buru terus saya. Langsung masuk ke kamar. Nah, langsung masuk ke rumah kan tuh, kata om saya. Mau kemana terus besok? Mau masih tetap di sini? Apa mau pulang? Kita penasaran, om. Kita penasaran, tuan. Boleh gak kalau misalkan kita malam-malam kayak uji nyali gitu kan, atau gimana, muter lah gitu kan, nyari. Mau ketemu lah gitu, maksudnya apa sih gitu kan. Jangan nantangin kata om saya gitu. Mendingan deh kamu pulang, tetap saya nggak mau. Enggak om, pengen di sini dulu gitu kan, penasaran gitu kan. Oh ya udah terserah kalau gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa om mau tanggung jawab om gitu kan. Udah tuh kita berlima tuh sama pacarnya teman saya kan. Si Firman nggak mau ikutan karena si Firman tuh di rumah neneknya. Nah, berlima tuh kita di situ. Nah jadi tuh kita tuh duduk di meja makan. Kita pengen lihat ada kejadian apa aja nih, ya kan? Kita cingak-cingok itu nggak ada. Kita tantangin tuh nggak ada. Sepi malah ini. Sepi malah. Nah, udah nggak ada apa-apa, udah sia-sia kan. Udah mau jam 4, nggak ada apa-apa. Pas kita mau masuk, weh itu mah. Perempuan jalan tuh kainnya panjang banget. Lihat itu tuh, lihat tuh. Saya liatin itu rame-rame ngeliat. Nah, yang ngeliat itu yang perempuan yang ngeliat. Nggak lihat. Nggak ngeliat sama sekali. Nah, kita berempat ngeliat. Kita liatin mau kemana itu tujuannya. Kita liatin. Wih, itu kainnya nggak putus-putus om. Panjang gitu ya? Panjang banget kainnya. Saya bilang, udah biarin aja. Liatin aja. Nah, kita liatin. Kesurupan lah nih perempuan. Teriak tiba-tiba nangis kejar. Nah, ngomong bahasa Sunda. Kita nggak ngerti. Diceritain lah om saya. Ya kita harus pulang. Katanya dia merasa terganggu. Jangan rame-rame di sini. Dia bilang gitu kan. Jadi inilah om saya kan jago ngaji ya, baca apa semua kan. Dikeluarin lah om saya. Udah deh pulang deh. Itu hari kelima tuh. Pulang dah. Enggak lah om gitu kan. 2 hari lagi. Please 2 hari lagi begini kan. Ya udah kalau mau masih ini mah. Oh ya udah. Sakit saya. Saya sakit. Itu mah. Saya ngeliat tuh depan muka saya tuh. Ini tuh bolong. Dadanya. Itu tuh darah banget semua. Itu tuh kayak tuh sakit tuh kayak saya tuh begini selama 2 hari itu tuh dia begini bengong. Saya ngeliatin celingak itu banyak banget. Anak kecil lah ketawa, lari-larian, udah gitu banyak darahnya. Nah, terus ada perempuan ininya nggak ada, bolong. Nah terus ada lagi kuntilanak itu merah semua, nyamperin saya. Itu persis di pinggir saya. Saya mau teriak nggak bisa. Kayak direp-rep gitu ya. Saya mau teriak nggak bisa. Tapi saya bilang gitu kan rep-rep. Sadar tapi ya. Sadar. Saya ingat teman saya ngobrol sama teman saya. Sadar. Gitu kan. Saya minta tolongin gue dong gitu kan. Lo minta tolong apa sih? Itu ada yang berdiri di situ, tolongin gue gitu kan. Mana nggak ada yang berdiri gitu kan. Ada itu berdiri, serem banget tuh gitu kan. Tolongin usirin saya bawa kemana kayak gitu kan. Itu sama 2 hari itu saya, hari ke-6 tuh saya sakit. Dibawa lah sama mam saya. Dibawa ke yang tempat pertama saya dibawa itu tuh. Sembuh lagi tuh saya. Balik lagi situ. Pas emang besok itu mau pulang saya.
Pas kali 7 mau pulang, udah om besok pulang aja gitu kan. Oh ya udah, itu gangguan banyak banget. Tidur kayak netes, tek dari atas. Saya giniin, darah. Saya gini, darah siapa nih? Saya bilang, saya bangun, nyalain lampu langsung nyari saklar, nggak ada. Bersih. Saya nggak tahu masih tidur, saya matiin. Teman saya bangun dia langsung begini. Saya ngeliat itu mukanya hancur teman saya. Gung, lu kenapa Gung, muka lu Gung? Terus dia tidur lagi. Tuh, saya nyalain lagi lampu. Saya tidur. Saya matiin lagi lampu. Ketawa. Seorang ketawa. Itu semua pada bangun. Teman-teman saya pada bangun semua. Orang ketawa itu. Lu denger gak? Enggak. Itu makin keras. Terus udah pintu kayak banting pintu. Buh kayak gitu. Saya bilang sama saya, udah kita dimai di sini. Please gue pulang, nggak usah keluar. Besok pagi kita pulang gitu kan. Oh ya udah, kita besok pagi pulang. Kita pas mau pulang, percaya gak sih? Gimana ya? Om saya itu tuh sebenarnya pas saya datang itu tuh ke Jakarta. Jadi selama 7 hari itu tuh bukan om saya. Tuh? Selama 7 hari gak ada berarti dia? Gak ada. Yang ada tuh si Firman doang. Loh? Nyokapnya? Nyokapnya juga gak ada. Jadi pas kita dateng ada, dia berangkat. Yang ada di situ si Firman doang. Si Firman tapi nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Dari pertama datang tuh saya tuh. Masih ada tapi ini. Masih. Oh, Oke. Saya masuk kamar, itu saya keluar masih. Nggak tahu berangkatnya kapan, izin juga kagak. Gitu loh. Nah, si Firman juga nggak ngomong. Si Firman pikir udah pada tahu. Nah, kita buka pintu, kita diajak muter itu bukan om saya. Itu. Saya bilang siapa gitu kan. Jadi itu ketahuan gini loh. Pas saya lagi prepare, saya nyari om saya. Om, saya pikir lagi ke pasar. Gitu kan. Dari ke pasar kan. Ternyata yang pas saya tanya bilang, si Firman lagi makan. Itu bukan si Firman yang bilang lagi ke pasar. Iya, yang ditanya tadi itu. Si Firman jam 6 pagi kan terakhir sekolah. Sore pulang, nonton ke neneknya. Jemput itu sore. Si Firman langsung pulang ke rumah yang rumah sakit itu. Pagi berangkat lagi. Saya yang namanya main sama Firman di depan itu bukan si Firman. Pagi-pagi. Iya. Yang makan kue itu bukan si Firman. Yang pas om saya keluar itu tuh bukan om saya yang kata kamar mandi kedua sendiri. Saya tuh tahu gini loh. Pas saya mau pulang pamit saya nyari nggak ada. Si Firman datang lah, Ces. Saya bilang, "Man, om mana? Bapak lu mana?" Kaget ya, bapak gue dia bilang gitu. Emang lu nggak tahu bapak gue kemana? Lah, kemana gue bilang? Lah kan bapak gue kan ke nyokap lu katanya. Ke nyokap gue. Kapan gue kan? Orang selama ini nyokap lu ada kok nyokap lu di sini. Gitu kan. Lu inget gak sih pagi-pagi yang gue tanya bapak lu mana? Gitu kan. Yang lu jawab ke pasar. Lah lu kapan nanya ke gue? Astagfirullahaladzim man. Sumpah man. Lu tanya temen-temen gue. Masa gue bohong sih? Gitu kan. Lu tanya temen-temen gue man. Kan? Lu tidur mal keluar. Emang gue tahu itu bukan lu. Lu masih tidur di kamar. Kapan dia bilang gitu kan? Pas hari Rabu gitu kan. Tahun kemarin. Dari gue kedua tuh lu ngawan gue Indomie ternyata bukan lu. Lah emang gue kan tidur rumah nenek gue. Lah di kamar bokap lu siapa? Gue bilang gitu kan. Lu lagi pada tidur emak lu. Nah terus yang nemenin temen gue siapa? Gitu kan. Tidur di kamar emak lu. Nah bokap lu bilang tidur di kamar itu. Gue bilang gitu kan. Jadi yuk cerita yuk ke rumah nenek gue aja yuk. Wah di situ saya langsung kayak stres bener dah. Ke rumah neneknya lah. Saya telepon kan mama. Mah, masa ada di sana? Ada. Kan dari berangkat besoknya mesti datang ke rumah. Astagfirullahaladzim dia bilang.
Terus yang di rumah siapa mah? Rumah siapa ya? Gitu. Saya ceritain itu semua tuh. Yuk ke Jakarta dia kan, gitu kan. Gue penasaran bener apa kagak. Sebelum ke Jakarta gue pengen ke rumah lu dulu. Gue pengen mastiin ada gak bokap lu nyokap lu. Lu batu amat sih. Katanya. Dibilangin lu ke Jakarta. Lu juga udah nelfon sama gue kan? Apa? Enggak, gue mikir gue tuh setan pasti. Gue bilang nelfon. Iya gue udah mikir kayak gitu bang. Gue ngomong sama setan kali gue bilang. Gue penasaran di situ ada malu sama bapak lu gak? Ya udah ayo kalau mau masih tampang banget ya. Jangan kita langsung. Tuh udah buka semua pintu. Lo lihat tuh ada bapak gue. Gue lihat. Iya gue bilang. Nah terus lu yang malam-malam gue naik mobil sama lu. Kapan naik mobil sama gue? Yang ke puncak. Sarap kali dia bilang gitu. Gak ada gue ngajak lu ke puncak. Lu tuh di rumah gue terus dia bilang gitu. Cak gila gue diajak kemana man? Gue gituin kan. Gue gak tahu lu diajak kemana dia bilang. Lu tanya aja no nenek gue no. Tanya nenek no gitu kan. Oma kan. Lu ngawur gue bilang. Lu ngawur gitu kan. Lu ngawur semua man. Pertama lu jemput gue. Bener gak itu lu jemput gue? Bener dia bilang gitu kan. Gue nelfon lu bener gak? Bener dia bilang gitu. Nah terus pas gue dateng ada gak bokap lu? Ada dia bilang gitu kan. Nah udah tuh gue masuk kamar kan. Istirahat kan. Iya istirahat dia bilang. Terus pas gue bangun gue nanyain nyokap lo bokap lo bilang ke pasar. Tar dulu dia bilang di tanggal sama dia. Tar dulu dia bilang gitu kan. Gue gak ada merasa bangunin lo masak Indomie dia bilang gitu kan. Nah oke, Indomie emang bener gue dikasih tahu bokap lo nyokap lo kalau lo tidur gitu kan. Yang bikin janggal nih di gue nih, pas lo bilang lo lagi makan kue, bokap lo lagi sama nyokap lo lagi ke pasar. Jam berapa lo nanya gue? Jam 8, jam 9-an kalau salah gue nanya sama lo tuh. Belum pulang lagi ke pasar. Gue nganterin adek gue tuh jam 6. Lo datang gue bangun jam 6 pagi gue langsung tidur di rumah nenek gue. Di rumah nenek. Masa sih man gue gitu kan. Ya ampun dia bilang gitu. Lo tanya aja no nenek no. Nah terus semenjak lo nganterin gue itu, lo tinggal gue tuh selama 7 hari di situ. Iya dia bilang gitu kan. Loh lo kenapa gak nyamperin gue gitu kan. Lo mah sama aja ngebunuh gue man di situ gitu kan. Gue bukan gak mau nyamperin lo dia bilang gitu kan. No motor gue no lo lihat. Kenapa motor lo? Gitu kan. Lo lihat aja lo nyalain bisa hidup gak atau gitu kan. Lo sela-sela keras om. Iya bilang. Nah terus selama ini siapa man? Gue sampai nangis om. Gue sampai nangis tuh teman-teman gue sampai kayak nggak percaya nggak yakin. Kayak nggak yakin gitu. Ya udah deh katanya. Gue cek kan ke rumahnya, benar nggak ada. Dibuka semua kamar nggak ada. Man, gue bilang gue naik mobil sama lo man, malam-malaman lo ngajakin gue ke puncak, gue bilang gitu kan. Tapi lo bilang yuk naik lagi aja yuk, lo bilang gitu kan. Nah terus gue bilang tunggu, gue bilang gue mau nikmatin suasana dulu di sini, gue makan mie dulu, makan itu dulu, gitu kan. Lo naik mobil gue nggak masa ya bohong sih man, lo sampai buka gerbang, lo kayak enteng banget buka gerbang, gue sampai keden, sampai ubun-ubun gue pakai tenaga berdua teman gue nggak bisa. Dia diem ya bang, si Firman tuh, bener bro katanya, gue di rumah nenek, gue bilang, lo tanya nenek lo. Ya, nah yang bener mah gitu. Bener, si Firman di sini. Mama juga udah ngomong katanya gitu kan. Jemput kamu di sana. Kesian takutnya nggak ada temen. Tapi motornya nggak bisa. Kan bisa telepon. Handphone lu nggak aktif katanya si Firman. Lah, nggak aktif gimana? Sedangkan gue jemput temen gue itu gue telepon-teleponan. Berarti dibilang nggak aktif selama 7 hari itu. Iya. Gue tuh kayak dibawa di ruangan gaib bang, kalau dibilang mah. Terus bapak lo keluar ngajakin gue keliling ke belakang, ngasih lihat ambulan, gitu kan. Ngeliat ini, kaget ya ambulan. Ambulan dari mana sih lu? Kata gitu. Ya ampun man. Gak ada lagi tuh ambulan. Gak ada, emang tuh gak ada. Ruangan belakang itu tuh emang gak ada, udah rata. Yang dilarang itu? Yang gue bilang nih ada ini nih bang, ada ini kan, itu ruang-ruangan. Itu tuh gak ada kata gitu kan. Lo masih gak percaya kalau itu ruangan udah gak ada katanya, udah rata.
Itu yang gue masukin tuh apa? Gue gitu. Ternyata tuh kayak rumput-rumput banyak bang, lebat. Gue lihat ke belakang. Iya. Ya Allah man gue bilang. Bener man, gue di sini man. Ya udah besok kita ke Jakarta, dia bilang. Oke, gue bilang besok pulang. Iya pulang. Tapi gue malam ini nggak mau tidur di sini, gue. Ayo ke rumah nenek lah gue bang. Ke rumah nenek gue. Balik lagi tuh ke situ kan. Bangun gue balik ke Jakarta. Gue ceritain semuanya bang. Begini. Om tuh nganterin dede muter. Om ngasih tahu ambulan ini. Di belakang itu nggak ada yang namanya ambulan. Itu rata. Itu udah lama banget. Kamu datang om pagi pergi ke Jakarta. Kan makanya om ngomong sama kamu. Lah kamu ngejawab katanya. Iya om hati-hati kata gitu kan. Yang ngobrol sama om siapa kalau bukan kamu? Lah gue bilang. Om dede aja bangun jam 9 om. Gitu kan. Nah terus om nyembuhin aku ngajak ke itu kiai apa segala. Kiai dari mana kata gitu. Yang kayak pendopo. Langsung di situ dia langsung kayak untung lo masih selamat gitu kan. Orang yang udah masih situ tuh nggak bisa keluar om. Nggak masuk ke mana? Pendopo itu. Pendopo. Yang orang nyembuhin itu nggak ada bisa keluar. Nanti katanya om bakal ajak ke pendopo itu. Kamu lihat ada orang apa enggak? Pas sampai di Jakarta tuh. Kenapa nggak sekarang aja om? Gitu kan. Tunggu aja nanti, ntar kita bareng-bareng ke sono. Nah kita dijarin di Jakarta nih kan. Masih penasaran kita. Kita tuh pengen bener gak sih nih? Gitu kan, saya kan masih nggak yakin. Masa iya masih ada gitu-gituan sih? Nggak yakin saya. Perjalanan om saya tiba-tiba nyeletuk. Kamu setiap hari ngeliat om pakai baju coklat ya? Ya kan? Iya. Gitu kan. Nah terus kamu pernah ngeliat gak om kayak pakai baju coklat kayak baju pariwisata gitu, apa sih, baju kayak kantor lurah gitu? Yeah. Pernah gitu kan. Itu pas om ngajak itu muter, om pakai baju itu. Ya udah. Kata om udah paham kata gitu kan. Jalan kita nih kita lihat pendoponya. Pendoponya tuh nggak ada siapa-siapa. Itu nggak ada siapa-siapa. Sama sekali nggak ada siapa-siapa. Paling pendopo. Om ngajak aku di sini, terus aku tiduran di sini, terus ada yang nyembuhin. Aku bilang. Nah terus om nganter aku lagi pulang. Bahkan om waktu itu pernah bilang, yang pas aku bilang tuh temen aku tuh kunci di dalam, om ngomong tuh temennya masih ada. Om ngomong kayak gitu ke aku masih ingat tuh gitu kan. Aku bukan pikun loh gitu kan. Ini sebenarnya kenapa sih om gitu kan. Ya udah ntar om ceritain deh panjang lebar deh di rumah nenek deh gitu kan. Nah jadi tuh gini bang, pas om saya pergi, ternyata dia pamitan ke teman saya. Udah pamitan. Merinding tuh aku tuh. Udah pamitan sama saya. Saya keluar di toilet katanya. Sedangkan saya bangun jam 9. Om saya berangkat itu bareng sama anaknya, sekalian sekolah tuh, si Ilyas. Si Firman nganterin sekolah om saya berangkat ke Jakarta. Itu karena acara keluarga kan, ngumpul semua yang dari Bali pada datang kan. Tuh. Jadi itu selama 7 hari om saya tuh nggak ada di situ. Tapi si anak yang sekolah pulang nggak dia ke situ? Kagak. Langsung ke rumah nenek. Kagak, ke rumah nenek. Selama seminggu tuh si Firman sama si Ilyas tuh di rumah neneknya. Di rumah apa sih namanya? Kan om saya ini kan ada kakaknya mama saya. Nah, di rumah neneknya dari emaknya. Berarti nggak pernah balik? Nggak pernah. Seminggu itu. Jadi tuh kita tuh selama seminggu tuh kita doang di situ. Waduh. Berarti cuma awalnya aja mereka ada ya? Awalnya mereka ada. Gila. Iya, kayak kita tuh kayak dibawa ke ruangan gaib om. Itu tuh kayak udah ada yang gila itu benar-benar. Dan bukan lu doang nih yang ngerasain kan? Semua sadar akan hal-hal kayak gitu kan? Iya, semua. Nah, yang gue penasaran kan tadi yang pacarnya teman lu yang cewek nih, kan diajak tidur sama si Wih. Iya, nah itu sempat gue tanyain bang. Ini gue sempat tanyain. Kan gue bilang kan sama Firman. Nah terus yang pas ceweknya teman gue itu teriak-teriak, terus bapak lo keluar, ngalah, pindah kamar, dan ceweknya teman gue pindah kamar malu, itu siapa gue gituin kan.
Tetep dia bilang nggak ada, mah gue bapak gue tuh nggak ada. Gila. Gitu. Tapi si cewek ini nggak, maksudnya sadar nggak sih kalau yang di dalam kamar itu Sadar. bukan orang nih? Sadar, nggak sadar. Nggak Dia sadar awalnya ya. Taunya emaknya temen tante saya, biasa-biasa aja. Nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh. Dia mendusin tiba-tiba nggak ada tante saya. Saya tidur pertama saya lihat ada bang katanya gitu. Ada emang bener katanya pakai daster. Tiduran tapi ngelbakangin aku, dia bilang gitu kan. Ya udah aku tidur dong. Nah udah tidur pas bangun nggak ada emang bang katanya. Nah itu kan emang lagi ke pasar, gue bilang. Biasa kan ke pasar jam segitu. Nah terus yang selama kita makan itu apa? Gitu kan? Iya. Tapi berarti sempat masak dong. Masak tuh gue makan bang. Apa yang dimakan itu? Lu tahu nggak apa yang gue dimakan? nggak tahu. Atau Orang masak nih ayam, ikan, gitu loh. Gue makan. tapi padahal nggak ada yang masak. Nah itu dia. Siapa itu gue makan apaan? Di situ langsung pas pulang dari situ udah kelar tuh bang, ceritain semua. Gue pada sakit semua bang. Gue berlima tuh sakit semua. 2 minggu gue sakit. Semua rata. Gitu. Mungkin gara-gara makanan itu atau gimana gue nggak tahu dah. Bisa jadi. Tapi lu nggak pas habis kejadian itu ada ngerasa aneh nggak sih, kayak misalkan lu perutnya mual? Enggak. Gue tuh kayak gimana ya bang? Kayak lemes aja bang. Lemes kayak nggak makan. Ya ngerasa nggak makan gimana sih lemesnya tuh lo? Ya lemes-lemes celengnya aja ya, kayak nggak makan aja. Dan padahal kan memang di situ lu dimasakin. Gue masakin, dimasak. Sampai kayak kopi, rokok pun om gue yang beli. Tapi di situ ada tetangga nggak sih, kayak sebelah rumah itu ada apa? Nggak ada. Warung? Nah itu dia, nih yang ceritain. Warung, selama gue di situ gue lihat ada. Tapi pas gue lihat tuh kayak, ya apa ya? Kayak gerobak kosong. Tuh. Gue beli kacang, beli gaple di situ bang. Gue beli gaple di situ. Beneran, sebenarnya gue beli gaple di situ. Tapi kosong. Ya ampun bang, kosong. Orang kiri kanan tuh hutan, kayak belakang tuh sawah rawa-rawa. Depan kayak gerobak, tau gak gerobak yang botol atasnya botol-botol tuh kosong tapi. Ya bekas-bekas semua ya. Itu gue ngerasain bener-bener. Gokil. Udah itu bener-bener yang paling gue rasain ya. Udah kayak gitu bang, yang gue alamin sih. Gila, berarti selama seminggu tuh ya, lu ditemenin sama makhluk gak jelas lah itu. Gak jelas lah. Tapi sempet ini kan yang si cewek itu kan kesurupan ya, dan diobatin kan sama. Nah itu dia bang, jangankan perempuan itu awalnya pas gue sakit diobatin dibawa ke kiai yang pendopo itu yang gue bilang. Tapi sembuh kan? Tapi sembuh. Nah itu dia maksud gue, kenapa si sosok ini malah nolongin lu gitu? Nah itu dia yang gue jadi siapa tuh sebenarnya sosok itu tuh? Tapi si bokapnya om lu ini cerita nggak pernah cerita. Dia senyum doang. Jadi kalau itu nggak ganggu nggak ngancem nyawa lu lah, malah nolongin ibaratnya ya. Jadi gini bang, jadi kalau kata nyokap, keluarga kita tuh masih keluarga punya keturunan darah biru lah gitu kan, Prabu Siliwangi. Jadi gimana pun juga gitu pasti ada yang nyelamatin gitu. Mungkin ngejelmanya sama kalau om lu ini. Nah pas gue diobatin tuh gue lihat bang tuh kayak syah gitu bang pakai sorban kepala. Ya gue lihat tuh, yang gue rasain tuh, yang gue lihat. Tapi aneh aja anjay, seminggu bang. Pas sehari 2 hari masih inilah ya. Iya masih normal biasa aja, gue makan apa segala. Kalau sampai 7 hari lu bukan orang itu udah gimana? Nah itu dia bang. Ternyata tuh gue dari pertama gue dijemput ke sononya ya gue nggak tahu siapa yang. Gokil. Lu kan tadi sering lihat sosok cewek yang berumuran darah nih. Om lu ngasih tau nggak sih si sosok ini tuh? Nah, gitu maksudnya? Kalau itu nggak, om gue nggak cerita. Pokoknya selama gue cerita itu nih perempuan ini siapa nih? Dia bungkam, tutup mulut. Ada yang dirahasiakan sama dia, entah gimana. Oke. Itu ada yang dirahasiakan. Dia nggak pernah mau cerita soal. Ya udahlah, udah terjadi. Yang penting gue selamat, kamu selamat, semua teman-teman kamu selamat. Alhamdulillah. Gitu. Gokil sih. Dan sampai sekarang tuh rumah masih ada ya? Masih. Om gue masih ini kalau emang
pada mau ke sana ya silakan. Iya. Boleh nih ya. Penasaran juga sih gila. Dan berarti rumah itu ibaratnya dibilang rumah ya rumah tapi bukan rumah ya. Gue juga bingung dijelasin ya. Tapi emang disuruh jagain tuh ya. Iya dijagain. Dan emang gak ada rencana misalkan mau di rumah sakit itu mau diratain atau apa nggak ada? Nah kalau itu nggak tahu deh bang. Tujuannya itu yang punyanya kenapa nggak tahu. Tujuannya itu dia maksudnya apa lo biar kenapa nggak dihancurin aja gitu? Iya. Itu yang saya pikirin tuh sampai sekarang. Masih kok sampai sekarang masih. Sekarang ya. Berarti orang-orang yang warga sana pasti tahu nih. Tahu. Pasti tahu. Peraturan kita orang-orang sana pasti tahu nih. Pasti tahu semua. Oke. Gila sih ceritanya epic sekali nih. Oke nih tadi cerita dari Bang Alvaro untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang. Oke siap Bang. Gila sih kisahnya. Merinding banget gue sampai satu keluarga ternyata nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Dan lu di situ bahkan interaksi, ngobrol apa kayak orang biasa dan ternyata nggak ada orangnya. Nggak ada orang sana. Gila. Dan nih bagi kalian yang warga-warga daerah situlah ya pasti tahu lah bang ya rumah sakitnya bang ya. Pasti. Oke lah cukup sekian nih dari gua. Sebelum closing gua mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Alvaro di sini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Alvaro juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.